Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 7 SMP Negeri Etulu pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan kartu domino pintar. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pelajaran matematika selalu ada pada setiap jenjang pendidikan, tetapi tidak sedikit siswa yang merasa materi matematika merupakan materi yang sangat menjenuhkan dan monoton. Menjenuhkan karena materi matematika kurang dipahami, monoton karena kecenderungan siswa yang pasif, sehingga suasana pembelajaran membosankan, kurang menarik, tidak menyenangkan, dan siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar matematika siswa yang kebanyakan masih rendah. Rendahnya hasil belajar matematika juga dialami siswa SMP Negeri Etulu. Salah satu penyebabnya karena siswa kurang diajak aktif untuk menemukan dan mengembangkan konsep, sehingga pembelajaran terkesan menjenuhkan dan monoton. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sarana mentransfer materi kepada siswa dalam pemahaman konsep. Sarana tersebut berupa penggunaan media pembelajaran yang mendorong proses belajar mengajar berlangsung aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Salah satu media pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan hasil belajar matematika adalah penggunaan media pembelajaran kartu domino pintar. Perumusan masalah. Yang pertama, implementasi pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino pintar. Yang kedua, ketuntasan belajar siswa terhadap pembelajaran pecahan dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino pintar. Yang ketiga, respon siswa terhadap pelajaran pecahan dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino pintar. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino pintar. Yang kedua, untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa terhadap pembelajaran pecahan dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino pintar. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap pelajaran pecahan dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino pintar. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai motivasi bagi guru untuk menerapkan metode mengajar dan media pembelajaran setiap kegiatan proses belajar mengajar matematika. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan siswa kelas 7 SMP Negeri Etulu, pada khususnya dengan menggunakan media kartu domino pintar. Bab 2 Landasan teori. Yang pertama, pengertian alat peraga. Menurut teori J. Piaget, perkembangan intelektual seseorang hingga dewasa terbagi atas 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensorik motorik, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap formal, lebih dari 11 tahun. Selain Piaget, ahli lain mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan belajar seseorang adalah Brunner. Menurut Fajar, Brunner membagi proses belajar siswa menjadi 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Manfaat dan fungsi alat peraga dalam pembelajaran. Alat peraga dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai kompetensinya oleh siswa. Fungsi alat peraga sebagai berikut. Menurut Sumardiono, setidaknya ada 6 golongan alat peraga, yaitu A. Models, memodelkan suatu konsep.
Alat peraga jenis model ini berfungsi untuk memvisualkan atau mengkonkretkan konsep matematika. B. Brigade, menjembatani ke arah konsep. Alat peraga ini bukan merupakan wujud konkret dari konsep matematika, tetapi merupakan sebuah cara yang dapat ditempuh untuk memperjelas pengertian suatu konsep matematika. Fungsi ini menjadi sangat dominan bila mengingat bahwa kebanyakan konsep-konsep matematika masih sangat abstrak bagi kebanyakan siswa. C. Skills, menterampilkan fakta, konsep, atau prinsip. Alat peraga ini secara jelas dimaksudkan agar siswa lebih terampil dalam mengingat, memahami, atau menggunakan konsep-konsep matematika. Jenis alat peraga ini biasanya berbentuk permainan ringan dan memiliki penyelesaian yang rutin atau tetap. D. Demonstration, mendemonstrasikan konsep, operasi, atau prinsip matematika. Alat peraga ini memperagakan konsep matematika sehingga dapat dilihat secara jelas karena suatu mekanisme teknis yang dapat dilihat atau dapat disentuh. Jadi, konsep matematikanya hanya diperlukan apa adanya. E. Application, mengaplikasikan konsep. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian tindakan kelas. Yang berikut tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus di kelas 7A SMP Negeri Etulu awal semester 1. Yang berikut instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi, dan wawancara. Yang berikut prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus. Langkah-langkah dalam siklus terdiri dari A. Planning atau perencanaan, B. Acting atau tindakan, C. Observasi atau pengamatan, D. Reflection atau refleksi. Hal yang dapat direncanakan pada penelitian tindakan kelas ini mulai dengan siklus pertama, sedangkan rencana tindakan untuk siklus kedua dan seterusnya dirancang berdasarkan hasil refleksi pada siklus sebelumnya. Siklus 1 terdiri dari yang pertama perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari 1. Membuat RPP, 2. Membagi siswa ke dalam kelompok, 3. Menyiapkan alat peraga untuk setiap kelompok, 4. Membuat LKS, 5. Menyusun alat evaluasi berupa naskah soal formatif, 6. Menyiapkan lembar pengamatan guru, 7. Menyiapkan daftar nilai yang akan diperlukan. Yang kedua, tindakan. Tindakan ini terdiri dari 1. Guru memulai pelajaran, yang kedua, guru menjelaskan materi operasi penjumlahan dan pengurangan, ketiga, guru membagi LKS, yang keempat, guru meminta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil kerja di depan, yang kelima, guru membuat kesimpulan, yang keenam, guru membagikan soal tes akhir, yang ketujuh, guru mengakhiri kegiatan. Yang ketiga, tindakan. Refleksi data terdiri dari A. Reduksi data yang terdiri dari data siswa dan data guru, B. Paparan data, data yang dikelompokkan dalam data pendukung dibuat dalam bentuk narasi atau tabel, C. Penyimpulan. Demikian hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih.